Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roina Venesia Buru Batubara, NPM A1L019052, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas 5B, mata kuliah Pengembangan Diri. Nah, di sini saya akan memberikan layanan informasi mengenai berpikir positif. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian berpikir positif. Yang pertama ini positive think dalam bahasa Indonesia, yang artinya berpikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah atau makna di balik masalah yang sedang terjadi atau yang sedang menimpanya. Yang kedua itu menurut Susetio 1998, berpikir positif ialah suatu kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan dirinya, orang lain, dan situasi yang sedang dialami atau yang sedang dihadapinya. Jadi, berpikir positif itu suatu pikiran yang mengarah ke hal positif tanpa melihat dari sisi negatifnya. Nah, dengan kita melakukan berpikir positif ini dapat meningkatkan motivasi kita untuk menjadi sukses, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya itu, kenapa sih kita harus berpikir positif? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Kenapa sih kita harus berpikir positif? Karena dengan kita bisa berpikir positif, itu akan membuat kita tenang. Kenapa tenang? Karena kita tidak akan memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyulitkan diri kita, hal-hal yang di luar dari pikiran-pikiran yang positif. Lalu yang kedua itu terbuka. Dengan kita berpikir positif, pikiran kita ini akan terbuka. Pikiran kita ini tidak akan terpacu atau tidak akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Lalu yang ketiga itu ide baik bermunculan. Nah, setelah kita berpikir positif dan pikiran kita menjadi tenang, terbuka, ide-ide baik itu akan bermunculan, akan berdatangan kepada otak kita, kepada pikiran-pikiran kita. Nah, yang keempat itu bahagia. Dengan kita berpikir positif, itu akan membuat kita menjadi tenang, terbuka, ide baik akan bermunculan dan akan membuat kita bahagia. Kenapa bahagia? Karena dengan kita berpikir positif, kita tidak akan memikirkan hal-hal negatif yang akan menjadi beban pikiran kita. Lalu yang kelima itu motivasi. Nah, sifat motivasi ini biasanya harus ada di dalam diri seseorang. Karena dengan ia termotivasi, ia akan mendorong dirinya untuk lebih maju dan mempunyai rasa semangat yang tinggi. Maka dari itu, dengan kita berpikir positif akan membuat kita termotivasi untuk mempunyai semangat yang tinggi, dan kita bisa mencapai tujuan yang kita tuju dengan cara berpikir positif untuk meningkatkan motivasi kita mencapai tujuan yang ingin kita tuju. Lalu yang selanjutnya itu harga diri. Jika kita berpikir dengan positif, cara pikir kita ini akan berkaitan dengan perasaan kita sendiri. Jika kita selalu membangkitkan sikap dan berpikir positif, maka kita akan memiliki rasa harga diri yang sangat berarti.
Jadi kita tidak perlu khawatir dengan pikiran orang lain, asalkan kita bisa membuktikan bahwa sikap pikiran kita ini bersifat positif terhadap diri kita sendiri, diri orang lain, orang-orang sekitar, dan kita bisa diperlakukan dengan hormat dengan cara berpikir positif kita ini. Selanjutnya itu kesehatan yang baik. Nah, biasanya ini pikiran yang buruk akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Maka dari itu kita akan merasa lebih sehat ketika kita berpikir positif, dan ini juga akan membuat kita jadi lebih bahagia seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, karena dengan kita berpikir positif, kita akan menjalani gaya hidup yang sehat, sehingga kita rentan terkena serangan penyakit. Lalu yang terakhir itu hubungan yang lebih baik. Nah, salah satu misalnya saat kita berpikir positif, kita cenderung memilih atau tertarik dengan orang yang berpikir positif juga. Karena memang benar kenyataan orang yang positif membawa kesan yang kegembiraan, semangat yang menular. Mereka seperti cahaya yang memberi energi di lingkungan mereka dan membuat hubungan lebih terasa saat bersama-sama. Karena ucapan dan pikiran yang positif tersebut dapat membangun suatu hubungan yang lebih baik. Nah, maka dari itu berpikir positif ini sangat penting untuk kita lakukan. Mari kita bersama-sama belajar membiasakan diri untuk berpikir positif. Selanjutnya itu manfaat berpikir positif. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah kita bahas, dengan kita berpikir positif ini, kita akan membuat kita jauh lebih tenang, jauh lebih terbuka, dan kita sering mendapatkan ide-ide baik, ide-ide yang bermunculan pada saat kita berpikir positif. Nah, lalu ada manfaat berpikir positif dalam keluarga. Manfaatnya itu di dalam keluarga itu kita bisa saling berdiskusi tentang hal-hal apa saja, baik itu hal-hal buruk, hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang disukai maupun tidak disukai. Lalu di dalam keluarga ini juga kita bisa membahas misalnya kita membahas menjadi permasalahan yang terjadi dalam keluarga bisa diarahkan dengan cara berpikir positif, yaitu dengan mendapatkan jalan keluar yang baik. Nah, jika di dalam keluarga itu berpikir positif, di dalam keluarga itu akan mengalir rasa kehangatan, kekompakan, dan motivasi menjadi keluarga yang sejahtera dan harmonis. Lalu selanjutnya itu manfaat berpikir positif dalam karir. Nah, yang manfaat berpikir positif dalam karir ini, kita bisa lihat sisi positif yang kita punya. Misalnya ada teman kita, ada teman kerja kita, itu dia mengalami penaikan jabatan. Padahal kinerja kita sama saja, tapi teman kita ini yang naik jabatan. Nah, jadi pikiran positif yang kita lakukan yaitu kita mencoba untuk ikhlas, memotivasi diri dan berpikir positif, berusaha lebih sungguh-sungguh. Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati keberhasilan. Ketika kita sudah melakukan hal-hal positif itu dan kita sudah berpikir positif, kita akan merasakan keberhasilan dan manfaat yang kita dapatkan dari
berpikir positif dalam karir. Lalu manfaat berpikir positif dalam rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga ini biasanya ada suatu permasalahan. Nah, di permasalahan itu kita harus mencari solusi atau cara yang matang. Karena pasang surut perjalanan selalu hadir membawa cerita suka maupun duka. Ketika kita menjadikan keluarga yang harmonis dalam berumah tangga, langkah awal dasar yang dimulai adalah cara berpikir positif ke depan dengan penuh niat yang baik. Jika memang ada suatu permasalahan yang membuat hati tidak tenang, coba diskusikan dengan pasangan dan mencari jalan keluar. Dan selalu jaga komunikasi yang positif, komunikasi yang baik. Jadikanlah suatu pikiran positif itu menjadi suatu rasa akan saling percaya dan memahami. Itu jika di dalam rumah tangga. Selanjutnya itu manfaat berpikir positif dalam finansial. Nah, kenapa kita harus manfaat dari berpikir positif dalam finansial ini itu agar kita lebih hemat mengeluarkan finansial sesuai kebutuhan, juga melatih diri untuk tertib dan teratur, karena bukan hanya kebutuhan pokok saja, tetapi gunakan finansial ini dengan merefresh diri dan pikiranmu agar mengurangi stres. Jangan lupa juga finansial ini digunakan untuk sedekah, karena bersedekah tidak akan membuat kita menjadi miskin. Dengan manfaat berpikir positif dalam finansial ini akan menciptakan pikiran yang baik dan berkembangnya imajinasi. Manfaat terbesarnya ini diberikan oleh pikiran positif adalah meningkatkan kemampuan untuk membangun keterampilan dan mengembangkan sumber daya untuk digunakan di kemudian hari. Itu manfaat berpikir positif dalam finansial. Selanjutnya itu bagaimana meningkatkan cara berpikir positif. Kita lihat di slide selanjutnya. Selanjutnya bagaimana meningkatkan cara berpikir positif. Yang pertama itu bisa melakukan rekreasi. Rekreasi ini bisa berupa berkumpul dengan teman-teman, pergi mencari kesegaran alam, pergi ke pantai untuk menikmati keindahan pantai, serta menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat yang membuat kita merasa bahagia serta dapat membangun rasa positif pada diri kita. Lalu meditasi. Menurut Fredrickson, Barbara telah mengungkapkan bahwa orang yang bermeditasi setiap hari menunjukkan emosi yang lebih positif daripada mereka yang tidak. Jadi dengan kita melakukan meditasi ini membuat kita dapat lebih bisa mengatur emosi kita, lebih bisa menunjukkan hal-hal positif yang ada pada diri kita dengan melakukan meditasi ini. Dengan meditasi ini juga dapat membangun keterampilan jangka panjang kita yang berharga. Misalnya keterampilan kita dalam mengatur emosi, terus menahan rasa marah, kesal, pikiran-pikiran yang buruk. Dengan meditasi itu bisa dihilangkan hal-hal yang negatif tersebut. Lalu selanjutnya itu menulis. Menurut Journal of Research in Personality, meneliti sekelompok 90 mahasiswa sarjana yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu mencatat pengalaman yang sangat positif setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Kelompok 2 menuliskan tentang topik sehari-hari. Lalu 3 bulan kemudian, siswa yang menulis tentang pengalaman positif ini memiliki tingkat suasana hati yang jauh lebih baik.
lebih sedikit mengunjungi ke puskesmas, bidan, rumah sakit, atau pihak-pihak tenaga medis yang lain, karena kesehatan mereka jauh lebih baik dan bisa melakukan hal-hal positif. Jadi dengan kita melakukan menulis hal-hal yang positif, itu dapat membuat kita menjadi lebih sehat, lebih semangat lagi, dan kita bisa membuat kita menjadi lebih berpikir lagi positif. Lalu yang selanjutnya itu bermain. Kalau bermain ini kita bisa jadwalkan waktu untuk bermain dan berpetualang ini untuk merasakan kepuasan dan kegembiraan, serta menjelajahi dan membangun keterampilan baru. Untuk bermain ini sebenarnya kita tidak perlu keluar rumah atau ke tempat-tempat yang mahal. Cukup kita gunakan atau kita manfaatkan tempat-tempat di sekitar kita menjadi tempat yang kita sukai. Misalnya dengan cara kita bermain gitar, kita mendengarkan setiap petikan-petikan gitar yang kita mainkan, dan sekaligus kita dapat mengasah permainan gitar kita untuk jauh lebih mendalam lagi. Serta kita juga bisa mendengarkan musik atau menyanyikan suatu lagu menggunakan gitar kita ini dengan lagu yang menurut kita membuat kita itu menjadi gembira, menjadi senang, dan menjadi kita lebih positif lagi. Lalu olahraga. Dengan olahraga rutin selama 30 menit ini dapat memberikan efek positif dan badan akan terasa lebih kuat dan ringan. Menurut penelitian menunjukkan bahwa wanita yang berolahraga selama 30 menit itu memiliki peningkatan yang signifikan terhadap sudut pandang para wanita pada pencitraan tubuh dibandingkan dengan mereka yang tidak berolahraga. Jadi berolahraga ini juga bisa meningkatkan kita meningkatkan kita dengan cara berpikir positif kita dengan cara berolahraga. Selanjutnya itu pola hidup yang produktif. Nah, dengan pola hidup yang produktif ini kita bisa pertama itu kita bisa melakukan pola hidup produktif melalui makan makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan. Terus melakukan olahraga. Olahraga ini sebenarnya tidak perlu terlalu lama. Yang penting kita melakukannya itu secara rutin. Lalu selanjutnya itu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini sekitar 6-8 jam. Lalu perbaiki hubungan dengan teman. Nah, jika kita mempunyai perselisihan atau suatu hubungan yang tidak baik, kita bisa selesaikan. Nah, dengan menyelesaikan itu kita dapat melakukan pola hidup yang produktif. Lalu selanjutnya itu bergaul dengan orang dan lingkungan yang membawa pengaruh positif. Jadi di lingkungan kita ini ada orang yang mempunyai pengaruh dan lingkungan yang positif dan ada yang negatif. Jadi kita harus bisa menseleksinya agar kita tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Mungkin itu saja cara meningkatkan berpikir positif yang bisa kita bahas pada saat ini. Sebenarnya cara-caranya itu ada banyak, cuman kita bahas beberapa cara ini saja dulu. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan cara berpikir positif. Yang pertama selanjutnya itu kegiatan untuk mengasah berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Lihat di slide selanjutnya. Selanjutnya itu kegiatan untuk mengasah berpikir positif sehari-hari. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan membuat daftar tugas.
Daftar tugas ini kegunaannya itu untuk mengatur kegiatan sehari-hari dengan menjadi lebih baik. Nah, yang pertama itu mulailah dengan menempatkan semua tugas yang menurut kita itu sulit di bagian atas, dan di akhir daftar akan dengan tugas yang lebih mudah dan yang kita sukai. Nah, dalam mengerjakan tugas yang menurut kita ini lebih mudah terlebih dahulu. Jadi kita usahakan itu mengerjakan tugas yang menurut kita itu lebih mudah terlebih dahulu. Fokus dan kita selesaikan. Jangan lakukan pekerjaan dalam satu waktu, karena akan lebih banyak menghadapi distraksi atau pengalihan. Biasanya disitulah pikiran negatif bermunculan. Jadi kita cukup fokus dan selesaikan daftar tugas yang kita buat untuk kita lakukan. Yang kedua itu lawan rasa takut. Kadang hal yang kita takuti itu yaitu suatu hal yang perlu kita lakukan untuk mendorong hidup kita menjadi maju selangkah demi selangkah. Jadi kita atasi rasa takut kita ini dengan mengubah pola pikir dan afirmasi dari diri sendiri untuk yakin akan bisa melewati rasa takut yang sedang kita hadapi. Jangan menghindari rasa takut, tetapi kita harus tetap hadapi rasa takut itu. Lalu selanjutnya itu introspeksi diri. Nah, sempatkan waktu sekitar 10 menit untuk melampiaskan rasa kekesalan terhadap diri sendiri, atau coba menulis kekhawatiran kita ini di selembar kertas. Cukup terima dan akui keberadaannya, lalu remas kertas tersebut dan buang. Sesungguhnya kekhawatiran diri berlebihan tentang hal yang di luar pemikiran atau di luar kendali hanya akan menimbulkan suatu masalah yang sebenarnya tidak ada di sana. Jadi kita harus introspeksi diri kita terlebih dahulu. Hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kita itu harus kita buang, harus kita hilangkan, dan harus kita kendalikan pikiran kita agar tidak terjadinya suatu permasalahan atau suatu masalah yang sebenarnya itu tidak ada tapi di dalam pikiran kita ada. Selanjutnya itu belajar menghadapi tantangan. Nah, coba kita ingat kembali pelajaran yang dapat kita petik dari perjuangan yang kita lakukan. Apa yang kita dapat, baik dan buruknya. Nah, ini menjadikan pembelajaran agar membuat kita itu jauh lebih siap menghadapi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dan segala hal jangan lupa untuk bersyukur dan yakin. Jadi misalnya kita mempunyai suatu tantangan, kita tidak perlu menghindar atau kita tidak perlu cemas, takut atau apa. Kita harus melewatinya dengan yakin, dan kita harus berserah juga sama Tuhan, minta bantuan sama Tuhan untuk bisa melewati tantangan yang ada. Dan jika kita sudah menyelesaikannya, kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Lalu fokus dalam hal positif. Kita bisa belajar merefleksikan diri kita dengan hal-hal yang positif. Dimulai dengan cara ini membuat jurnal rasa syukur dan maafkan orang lain yang seringkali membuat kita kesal, juga merendahkan diri kita. Jika kita fokus kepada hal-hal yang positif, kita akan menjadi tumbuh dengan baik jika kita memperhatikan hal-hal baik di sekitar kita. Meskipun hal-hal yang kecil, jangan kita sepelekan. Hal-hal yang tampaknya kecil itu seperti cinta, kebijaksanaan, dan gairah akan mempercepat kita menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi kita harus tetap fokus
pada hal-hal positif yang ada, agar kita bisa menuju kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini saya ada quotes agar selalu menjadi pribadi yang berpikir positif. Jika Anda memasukkan pikiran negatif ke dalam pikiran Anda akan mendapatkan hasil yang negatif. Sama seperti jika Anda menaruh pikiran positif di benak Anda akan menjadi penerima hasil yang positif. Low Holtz. Kesimpulan, berpikir positif adalah seseorang dengan menggunakan akal budinya yang mampu membangkitkan semangat untuk perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik, serta menilai pengalaman-pengalaman dalam hidupnya sebagai pengalaman berharga untuk pengalaman berikutnya, dan semua itu sebagai proses yang harus diterima. Nah, jadi berpikir positif itu bukan hanya perasaan nyaman. Dia memang baik untuk sekedar bahagia, tetapi momen kebahagiaan itu juga penting agar membuka pikiran kita untuk mengeksplorasi dan membangun keterampilan diri yang sangat berharga di bidang lain dalam kehidupan kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi dan ilmu yang sudah kita bahas bersama-sama bisa menjadi bekal untuk kita ke depannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.